Pagi hari di sebuah pulau terpencil, seorang wanita sedang tidur di atas dipan yang terbuat dari bambu. Dipan itu hanya dilapisi oleh kasur usang tipis berbahan dasar kapuk. Perlahan kelopak mata yang memiliki bulu mata lentik itu mulai terbuka. Tangan kanan wanita itu memijat-mijat pelipisnya saat netranya terbuka sempurna. Alice memindai seluruh ruangan, keningnya berkerut tebal. Beragam pertanyaan mulai bermunculan di hatinya. Di mana aku? Ini bukan rumah saudaraku. Kemana perginya dua orang pria yang mencegatku tadi malam? Tanya Alice dalam hati. Bunyi dari pintu dibuka akibat engsel pada pintu berkarat dan kotor. Nampak seorang nenek masuk ke dalam gubuk. Usia nenek itu sekitar 65 tahun. Tangan keriput itu menenteng sebuah ember kecil berisi kerang laut. Ternyata kamu sudah bangun, sapa nenek saat melintas di depan kamar yang pintunya terbuka lebar. Siapa kamu? Tanya Alice waspada. Nama saya Dasima. Siapa yang membawa saya ke gubuk ini? Penduduk pulau ini, saut nenek. Dia disuruh oleh dua orang pria. Berbohong, padahal tadi malam Alice di bawah menggunakan speedboat ke pulau ini oleh dua orang pria itu. Bahkan pria itu juga yang meletakkan Alice di dipan dalam kamar. Pulau, kening wanita itu kembali berkerut. Kenapa tiba-tiba saya dari pulau? Padahal tadi malam saya berada di jalan daerah pegunungan. Kemana dua pria itu? Dua pria? Di sini tidak ada pria, saut nenek itu. Lalu dia melangkah ke arah dapur. Di mana tas saya? Alice melangkah keluar dari dalam kamar. Dia menyusul nenek Dasima ke dapur. Di sini tidak ada tas. Kamu diketemukan oleh penduduk hanya mengenakan pakaian yang menempel di badan saja, saut nenek sambil membersihkan kulit kerang. Alice langsung memeriksa cincin di jari tangannya. Tidak ada. Gelang emas bertahta berlian juga tidak ada. Jam tangan mahal tidak ada lagi. Wanita itu kemudian meraba kalung dan antingnya juga tidak ada. Alice kemudian memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Sesaat kemudian wanita itu keluar dari gubuk. Dia berdiri di teras gubuk melihat keadaan sekitar. Ada rumah penduduk, namun jaraknya jauh dari gubuk nenek Dasima. Tempat ini benar-benar asing baginya. Teriak Alice di luar gubuk. Wanita itu kemudian masuk kembali ke dalam kamar dan duduk di dipan. Dia duduk termenung di sana. Kalau kedua pria itu begal, harusnya aku berada di daerah pegunungan, bukan di pulau ini. Apa mungkin semua ini rencana Mas Sean dan anak wanita jahanam itu? Pikir Alice dalam hati. Tanpa dia sadari tangannya mengepal kuat. Aku harus keluar dari sini. Aku harus segera keluar dari pulau ini, gumam wanita itu. Selesai memasak kerang, nenek Dasima keluar dari ruang dapur. Dia melangkah ke arah kamar Alice. Siapa nama kamu? Alice, sahutnya singkat. Tak lama setelah itu terdengar bunyi di perutnya. Sejak tadi Alice sudah merasakan lapar di perutnya. Ayo kita makan, ajak nenek Dasima. Wanita tua itu kembali melangkah ke arah dapur, diikuti juga oleh Alice. Ada di gubuk ini tidak ada jam dinding, tidak ada. Alice membuang nafas kasar. Lama-kelamaan bisa gila aku tinggal di pulau ini, rututnya. Nenek Dasima tidak menggubrisnya. Tugasnya di sini bukan untuk mendengarkan keluh kesah Alice. Alice melihat nenek menyendok nasi dengan centong yang terbuat dari kayu. Mimik wajah wanita itu memperlihatkan ekspresi jijik pada nasi itu. Kenapa nasinya berwarna agak kuning kecoklatan? Namanya juga beras gratis, jadi kita tidak boleh memilih. Ingin beras yang putih bersih. Saya tidak memaksa kamu memakan nasi ini. Lauk apa ini? Alice menyendok kerang laut yang direbus dengan cangkangnya. Kuahnya terlihat seperti sayur bening. Hanya ada sedikit irisan bawang merah dan bawang putih di kuah kerang itu. Dimakan saja, adanya cuma itu. Nenek memakan kerang itu dengan nasi dan kuahnya. Alice yang melihat itu menahan rasa mual di perutnya. Apa di sini tidak ada ikan? Banyak, kamu ambil saja di laut sana, saut nenek Dasima. Setelah menelan makanan,
di dalam mulutnya. Wanita tua itu terlihat begitu lahap sekali makannya. Setelah selesai acara pemakaman Om Rustam, Delon mencoba kembali menghubungi nomor HP Nyonya Elis, tapi sampai sekarang nomor HP tersebut sedang berada di luar jangkauan. Hal ini membuat keluarganya yang lain menjadi khawatir. Delon, coba kamu hubungi nomor papa kamu, seru istri Om Rustam. Nomor HP papa tidak bisa dihubungi, Tante. Ya, sejak Tuan Sean keluar dari rumah itu, sejak itu juga pria itu memblokir kontak Elis dan Deon. Kalau begitu coba kamu hubungi nomor ART di rumah mama kamu. 1 jam yang lalu saya sudah menghubungi, katanya mama kemarin berangkat jam 5 sore. Kalau berangkat jam 5 sore harusnya sekitar jam 10 atau jam 11 malam sudah tiba di sini, Delon. Iya, Tante. Delon nampak bersuara pelan. Pria itu khawatir terjadi apa-apa dengan Nyonya Elis karena dia takut tidak ada yang akan memperjuangkan harta warisan Anderson untuknya. 2 hari kemudian, Delon kembali ke kota. Sebelum pulang ke kota J, pria itu ingin mampir ke kediaman Nyonya Elis. Kedatangannya langsung disambut oleh ART di rumah itu. Bi, apa mamaku sudah ada kembali ke rumah ini? Belum, Tuan. Bagaimana dengan Papa? Tuan terakhir ke sini sekitar 4 malam yang lalu. Apa terjadi sesuatu pada malam itu? Tanya Delon menyelidik. Saya hanya mendengar Tuan Sean menalak Nyonya, saut ART itu. Dia hanya mendengar itu saja. Percakapan yang sebelumnya dia tidak mendengar. Jawaban yang diberikan oleh ART tersebut membuat Delon membelalakkan kedua matanya. Apa kamu tidak salah dengar kalau Papa menceraikan Mama? Saya mendengar dengan jelas, Pak Delon. Setelah Tuan Sean mengucap itu, dia langsung keluar dengan seorang pria yang wajahnya mirip dengannya. 1 bulan kemudian, kondisi kesehatan mental Ibu Yasmin sudah membaik. Dia sudah mau berinteraksi dengan Tuan Sean. Bahkan dia sudah memanggil pria itu dengan sebutan Mas Sean. Siang ini di rumah Darel sedang kedatangan Mama Marisa. Wanita itu ingin bertemu dengan cucu-cucunya dan juga Ibu Yasmin. Assalamualaikum, ucap Mama Marisa saat sudah berada di ruang keluarga. Waalaikumsalam, saut Ibu Yasmin dan Ibu Andini. Saat ini Ibu Yasmin sedang mengunci rambut Siren. Nenek, teriak Siren girang melihat kedatangan neneknya. Siren, tunggu sebentar, Oma belum selesai mengunci rambut kamu, ucap Ibu Yasmin. Saat Siren ingin berdiri menghampiri neneknya, Mama Marisa tersenyum melihat pemandangan indah siang ini. Beberapa bulan yang lalu, dia bertemu dengan Ibu Yasmin, masih dalam kondisi belum pulih mentalnya. Namun sekarang, dia melihat Ibu Yasmin sudah kembali normal. Apa kabar Ibu Yasmin? Mama Marisa duduk di samping Siren. Alhamdulillah baik, panggil saya Yasmin saja, saut Ibu Yasmin. Mbak yang namanya Marisa, Mama angkat Darel. Iya Yasmin. Mama Marisa tersenyum ke arah Ibu Yasmin. Selesai mengunci rambut Siren, Ibu Yasmin duduk di depan Mama Marisa. Wanita itu langsung memegang tangan Mama angkat Darel dan mengusap punggung tangan itu. Mbak Marisa, terima kasih banyak karena sudah membesarkan Darel dengan sangat baik, menyayangi dia seperti anak kandung Mbak sendiri. Aku sangat bersyukur sekali karena Darel semasa kecilnya masih bisa merasakan kasih sayang seorang mama dan papa. Iya Yasmin, aku juga sangat bersyukur sekali karena masih diberi kesempatan merasakan memiliki seorang anak. Mama, kapan datangnya? Siapa yang menjemput Mama di bandara? Alea baru saja turun dari lantai atas bersama Kenzo. Fadil yang menjemput Mama sore harinya di kota J, tepat jam pulang kerja. Delon langsung melajukan mobil ke arah apartemennya. Dia tidak pulang ke rumah karena pria itu sedang pusing dan ingin mencari kesenangan sebentar saja di sana. Tak berselang lama setelah Delon tiba di apartemen, pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Ada apa sih Mas?
jam segini mengajak ketemuan? Aku baru saja pulang dari kantor, keluh gadis itu saat masuk ke dalam apartemen Delon. Aku lagi pusing saja karena terlalu banyak kerjaan kantor. Kilahnya, sebenarnya pria itu pusing karena mendengar desas-desus bahwa anak kandung Pak Sean sebentar lagi akan bekerja di perusahaan tempatnya bekerja saat ini. Kenapa kamu mesti pusing, Mas? Bukankah kamu anak pemilik dari perusahaan Anderson? Untuk apa kamu menggaji orang kalau kamu masih banyak kerjaan? Sudah, Bian, kita tidak usah ngomongin kerjaan. Delon memeluk gadis itu dari belakang. Bunyi dering HP membangunkan dua insan yang baru saja tertidur akibat kelelahan setelah memadu kasih. Saat ini jam di dinding kamar apartemen Delon menunjuk di angka 7 malam. Delon mengambil benda pipihnya yang sedang berbunyi itu. Sesaat kemudian pria itu menempelkan jari telunjuknya di hidung dan bibir. Dia mengisyaratkan agar Bianca tidak bersuara. Halo, Mas, kamu di mana? Kenapa sampai jam segini belum pulang ke rumah? Kiran dari tadi menanyakan kamu terus, cecar istri Delon. Aku lagi banyak kerjaan di kantor, sebentar lagi aku akan pulang. Setelah mengucap itu, Delon langsung memutus sambungan telepon. Delon yang masih dalam keadaan langsung masuk ke dalam kamar mandi, sementara Bianca, dia masih berbaring di pembaringan sambil menunggu Delon keluar dari kamar mandi. Mas, kamu kapan menceraikan istri kamu? Tanya Bianca saat Delon keluar dari dalam kamar mandi. Kamu sabar ya, setelah perusahaan Anderson di kota ini sudah menjadi milikku, aku akan menceraikan istriku dan langsung menikahi kamu. Awalnya, Delon memang berencana seperti itu, namun posisinya di perusahaan saja sekarang tidak aman. Jika ada kesalahan sedikit saja, bisa-bisa dia akan dikeluarkan oleh Tuan Sean karena Tuan Sean sudah bercerai dengan Alice, mama angkatnya. Apalagi setelah 5 hari menghilangnya Nyonya Alice, dia mendapat kabar bahwa mobil Nyonya Alice jatuh di jurang dalam kondisi mobilnya meledak. Hanya saja tidak ditemukan bangkai manusia di sana. Saat mobil terjatuh, pintu dan kaca jendela mobil dalam keadaan terbuka, jadi sebagian barang di dalam mobil, termasuk tas milik Nyonya Alice, jatuh terpisah dengan mobil, sehingga tas tersebut tidak ikut terbakar. Setelah Kenzo dan Siren tidur, Alea dan Darrell berbincang sebentar di atas pembaringan. Mas, aku kangen sekali dengan Panti, terutama dengan Ibu Anissa. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Sabar ya sayang, sebentar lagi kita akan kembali tinggal di kota J. Setelah kita di sana, kamu bisa pergi ke panti semau kamu. Makasih ya Mas, aku nggak menyangka banget kehidupanku yang dulu hanya sebatang kara. Kini sudah memiliki keluarga. Aku sekarang punya suami, punya 2 anak, punya ayah dan ibu, papa dan mama juga. Alea bersandar di dada bidang suaminya. Mas masih harus mengurus pekerjaan di sini hingga sampai Firdaus menikah. Kak Daus mau menikah, Mas? Iya, memangnya Bu Rasti nggak ada memberitahu kamu? Nggak ada, Mas, saut Alea sambil menggeleng. Ayo kita tidur sayang, aku masih belum mengantuk Mas. Kamu mau cepet tidur nggak? Mau, saut Alea polos. Layani Mas, pasti setelah itu kamu akan tidur nyenyak. Darrell melepas. Tapi Mas, di kamar Siren sekarang lagi ada Mama Marisa. Kamu tidak usah khawatir sayang, kamar ini sudah direnovasi. Kamu tidak perlu ragu untuk berteriak nantinya, karena kamar ini sudah kedap suara, tutur Darrell sambil membuka satu persatu kancing. Pagi harinya, semua orang sudah berkumpul di ruang makan. Mereka bersiap ingin sarapan bersama-sama. Nampak Alea menyendok nasi dan meletakkannya di piring suaminya. Begitu juga dengan Ibu Yasmin. Wanita itu juga melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Alea. Tuan Sean sangat bahagia sekali bisa dilayani kembali oleh Yasmin, karena hal sepele seperti ini tidak pernah dia dapatkan dari Alice. Bahkan dia
dia meminta dibuatkan secangkir teh saja. Alice menolaknya. Wanita itu justru berteriak memanggil ART untuk membuatkannya minuman. Yasmin, aku ingin pulang ke kampung. Aku sudah berjanji pada Mbak Gayatri akan pulang setelah kondisi kamu pulih, ucap Bu Andini saat mereka sudah berada di ruang tengah. Mbak Andini dan Ibu Gayatri, kenapa tidak ikut tinggal bersama kami saja? Aku dan Mbak Gayatri tidak bisa meninggalkan kampung halaman karena di sana ada makam suami Mbak dan makam Sutarmin adik Mbak. Tapi aku sudah terbiasa hidup dengan Mbak Andini. Sayang, Andini juga punya kehidupannya sendiri. Kalau kamu kangen, nanti Mas akan antar kamu ke desa Ponco. Dalam waktu dekat ini, Mas juga akan membangun tower di sana. Jadi nanti kamu masih bisa video call dengan Andini ataupun Bu Gayatri. Yang benar, Mas. Yasmin tersenyum. Suaminya hanya mengangguk sambil tersenyum. Selain membangun tower di sana, Tuan Sean juga berencana akan membangun rumah untuk Bu Gayatri dan Andini. Baginya, kedua wanita itu sangat berjasa sekali karena telah melindungi anak dan istrinya. Andini, kapan kamu ingin pulang? Tanya Tuan Sean. Kalau bisa secepatnya, Pak Sean. Weekend nanti akan saya antar menggunakan helikopter. Hari ini Tuan Sean dan Ibu Yasmin pergi mengantar Ibu Andini ke desa Ponco. Rumah yang awalnya ramai siang ini mendadak sepi karena selain kepergian 3 orang itu ke desa Ponco, Mama Marisa juga sudah pulang ke kota J. Alea yang menggendong Kenzo menghampiri suaminya yang sedang berada di ruang gym. Mas, siang ini kita makan siang di mall saja ya, sekalian jalan-jalan. Aku mau mengajak Mika, kamu juga teman-temanmu kalau kamu mau, ucap Alea pada Darel yang sedang menggunakan treadmill. Darel bergeming sesaat karena ingin menyelesaikan aktivitas olahraganya. Iya sayang, aku akan ajak Fadil dan juga Firdaus. Siang harinya sekitar jam 11, Darel bersama istri dan anaknya serta Mika sudah tiba lebih dulu di mall karena dia ingin mengajak Siren bermain terlebih dahulu sebelum makan siang. Mas, kamu temani Siren bermain di time zone ya. Aku dan Mika mau mencari pakaian dalam dulu. Iya sayang, Kenzo sama aku aja. Darel mengambil alih stroller Kenzo dari tangan Alea. Kemudian dia membawa Siren ke lantai 4. Tak lama setelah mobil Fadil tiba, Firdaus juga memarkirkan mobilnya. Kali ini Firdaus tidak datang seorang diri. Pria itu datang bersama Gea, kekasihnya yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Fadil, Firdaus dan Gea melangkah bersama memasuki mall. Mereka langsung diarahkan oleh Darel agar naik ke lantai 4. Saat ini Alea dan Mika juga sudah ada di sana. Keduanya sudah selesai belanja pakaian. Siren, sudah dulu mainnya ya. Kasihan Om Fadil dan Om Firdaus terlalu lama menunggu kamu, ucap Darel. Gea, calon istri Firdaus, terkejut saat melihat Darel. Pantas saja tadi saat dia melihat Fadil, wajahnya seperti tidak asing. Bapak yang waktu itu mencari Sarah ke rumah saya kan? Tanya Gea memastikan. Wajah Darel lebih mudah diingat karena dia memiliki ciri khas mata birunya. Darel hanya mengangguk saja. Mereka kemudian melangkah ke arah restoran. Darel melangkah lebih dulu sambil mendorong stroller. Di sebelahnya ada Alea. Siren ada di belakang Alea. Tangan anak kecil itu sedang dituntun oleh Mika, sedangkan Fadil melangkah di samping Siren. Firdaus dan Gea berada di urutan paling akhir. Beberapa saat setelah mereka duduk di restoran, seorang pelayan wanita terlihat menghampiri meja Darel dan kawan-kawan. Mbak Sarah, sapa Gea. Ya, gadis itu tentu saja kenal dengan Sarah, karena dialah yang membeli mobil putih milik Sarah. Wajah Sarah langsung terlihat pucat, pasalnya saat ini dia sedang dihadapkan dengan Alea dan Darel. Andai wanita itu dia tidak sedang bekerja, pasti dia langsung pergi menghindar. Sarah memberanikan diri untuk menjalankan tugasnya. Baginya ini adalah tempat umum,
Tidak mungkin Darrell akan menyakitinya di tempat ini. Menurutku Sarah itu gadis yang baik, celetuk Mika, membuat Darrell, Alea, dan Fadil menatap heran pada gadis itu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa kamu amnesia? Tanya Fadil. Maksudku di luar dari kesalahan yang satu itu, Sarah anak orang kaya. Dia tidak gengsi bekerja menjadi pengasuh anak dan sekarang bekerja jadi pelayan restoran. Itu artinya dia mau bekerja apa saja dengan gaji kecil, yang penting asal halal. Padahal dengan kecantikan yang dia miliki, bisa saja dia menjerat om-om di luaran sana, tutur Mika. Mik, aku sebenarnya sudah memaafkannya. Andai tidak ada kejadian malam itu, mungkin aku tidak akan pernah bertemu dengan Mas Darrell, saut Alea. 2 minggu berlalu, sebuah mobil berhenti di tempat parkir perusahaan yang dipimpin oleh Tuan Emir. Nampak Andre keluar dari mobil yang biasa digunakan oleh mamanya. Dia datang seorang diri. Kaki yang lumpuh itu kini sudah sembuh setelah berobat menggunakan uang tabungan dari Bu Widya. Selamat siang Pak Andre, sapa security dengan penuh rasa hormat saat Andre ingin masuk ke lobi kantor. Di dalam lobi kantor, dia juga dihormati oleh karyawan yang ada di sana. Tentu saja dia masih dihormati karena karyawan perusahaan tidak pernah mengetahui masalah kehidupan pribadi Tuan Emir. Jadi mereka menganggap bahwa Andre masih menjadi anak emas dari Tuan Emir. Saat di depan pintu lift, dia langsung masuk ke dalam lift khusus CU. Lift berhenti saat sudah berada di lantai paling atas, lantai tempat Tuan Emir bekerja. Tanpa mengetuk pintu, Andre langsung membuka daun pintu ruangan Tuan Emir.